Semakin kita ini sering berlatih, maka semakin kita ini terbiasa dengan jenis soal-soal yang nanti akan keluar di UKP PPG. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk PPG dalam jabatan 2024 atau PPG bagi guru tertentu di tahun 2024 yang piloting ini nanti akan dilaksanakan melalui platform Merdeka Mengajar. Dan di sini kita bisa mengikuti PPG itu melalui HP juga teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang mungkin nanti akan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman peserta PPG piloting dalam jabatan 2024, yaitu mulai dari awal kita lapor diri, kemudian sampai nanti kita pembelajaran, kemudian UKP PPG hingga mendapatkan sertifikat pendidik. Itu nanti kira-kira gambaran kegiatannya bagaimana. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari tahu ya seperti apa simulasi dari alur pembelajaran PPG bagi guru tertentu dari awal hingga mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, mana di sini nanti kita akan melalui 3 tahapan. Yang pertama mempelajari modul pembelajaran, kemudian mengerjakan post test, kemudian mengerjakan jurnal pembelajaran. Kira-kira bagaimanakah alur pembelajaran PPG 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, nah informasi ini resmi kita kutip dari Kemdikbudristek ya, yaitu pada buku panduan penggunaan PMM untuk sertifikasi pendidik bagi PPG bagi guru tertentu ya, yaitu piloting Juli 2024. Ya, benar, sini disampaikan yaitu informasi penting untuk fitur sertifikasi pendidik di PMM. Jadi bagi Bapak Ibu peserta piloting PPG bagi guru tertentu, maka pembelajaran mandiri di PMM nantinya dapat diakses selama, yaitu ini ya, silakan dicatat ya, yaitu selama 24 Juli sampai 4 September 2024. Kemudian peserta piloting bagi guru tertentu dapat mengakses pembelajaran mandiri di PMM setelah 72 jam, yaitu menyelesaikan ketersediaan pada notifikasi SIM PKB. Jadi ya teman-teman, nanti mohon dicek ya secara berkala. Kalau misalkan sekarang ini belum muncul di PMM, berarti teman-teman belum menyelesaikan proses untuk konfirmasi kesediaannya. Kalau misalkan sudah, di sini nanti kita tunggu ya selama 72 jam ini. Dan di sini nanti kita akan cek yaitu seperti apa alur pelaksanaan sertifikasi pendidik, kemudian cara login PMM, kemudian menggunakan menu sertifikasi pendidik, kemudian mempelajari modulnya, mengerjakan post test, mengerjakan jurnal pembelajaran, dan mengecek apakah kita bisa mengikuti sertifikasi pendidik di PMM atau enggaknya. Kemudian ada pertanyaan yang sering ditanyakan dan juga pusat informasi dan juga pusat bantuan. Jadi kita mulai dari yang pertama ya, yaitu alur pembelajaran PPG bagi guru tertentu piloting 2024. Jadi di sini alur PPG bagi guru tertentu atau pilot, yaitu dari Bapak Ibu guru. Sekarang ini kan kita masuknya di tahap ini ya, yaitu guru yang terdaftar pada Dapodik dan aktif mengajar pada tahun 2023-2024. Maka di sini yang pertama setelah kita terpanggil ini sebagai pilot ya, ini kita melakukan lapor diri ya. Nah, di sini kita lapor diri sekaligus kita menyelesaikan lapor diri ke LPTK, maka di sini bersamaan kita melakukan pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini jadi lapor diri bersamaan dengan pembelajaran mandiri, dan selanjutnya setelah nanti kita selesai dari pembelajaran mandiri ya, ini nanti teman-teman untuk loginnya tentunya melalui guru.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi PMM yang ada di HP masing-masing. Nah, berikutnya setelah kita lapor diri selesai, kemudian pembelajaran mandiri selesai, kita nanti ketika sudah tiba jadwalnya, nanti kita melakukan pendaftaran UKP PPG ya. Nah, untuk UKP PPG setelah kita nanti lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman. Inilah untuk websitenya, namun untuk saat ini tentunya belum dibuka ya untuk pendaftarannya. Dan selanjutnya untuk alur belajar guru di PMM itu adalah seperti ini skemanya ya, yaitu kita hanya mempelajari modul saja teman-teman. Jadi alur belajar di PMM sertifikasi pendidik 2024 ini cukup dimudahkan ya. Kita hanya mempelajari modul mandiri, itu terdiri dari 3 topik ya.
yaitu ada topik ini, yaitu topik 1. Kemudian setelah kita mempelajari topik ini, kita latihan pemahaman. Nah, setelah latihan pemahaman di sini kita cerita reflektif ya. Kemudian topik 2, setelah di sini setelah cerita reflektif nanti kita mengerjakan post test ya. Mengerjakan post test, kemudian nanti ada jurnal pembelajaranku. Nah, ini kemudian topik 2 pelatihan pemahaman, cerita reflektif. Kemudian topik berikutnya ini pelatihan pemahaman, kemudian cerita reflektif. Setelah itu nanti kita post test. Setelah itu kita mengisi jurnal pembelajaranku. Nah, setelah itu yang terakhir, nah ini kita nanti akan ikut UKP PPG. Kalau yang dulu itu dinamakan UKM PPG, sekarang berubah menjadi UKP PPG teman-teman. Dan sekarang kita cari tahu dulu nih, yaitu alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM. Jadi yang pertama, teman-teman di sini nanti kita praktekkan ya. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke PMM dengan menggunakan akun belajar.id. Setelah kita berhasil masuk ke PMM dengan akun belajar.id, maka kita masuk ke halaman utama ya di PMM itu. Kemudian nanti akan ada menu yaitu sertifikasi pendidik. Nah, mungkin teman-teman dulunya ini ketika belum dibuka pendaftaran ya, ini kan ada beberapa yang sudah muncul nih menu sertifikasi pendidik, namun sekarang ini hilang lagi. Nanti dipantau secara berkala ya. Setelah 72 jam teman-teman lapor diri, maka di sini nanti akan muncul. Kemudian kita konfirmasi. Jadi setelah kita masuk ke sertifikasi pendidik, maka teman-teman nanti konfirmasi data ini di menu sertifikasi pendidik ya. Ini nanti dilakukan satu kali ya di awal. Nah, setelah itu nanti teman-teman masuk ke laman modul, yaitu pelajari tiap unit pembelajaran. Setiap guru ini nanti harus menyelesaikan semua modulnya ya. Setelah itu teman-teman nanti melakukan post test. Nah, ini setelah mempelajari unit pembelajaran itu, dan setelah itu teman-teman nanti mengisi jurnal pembelajaran sesuai dengan panduan yang terdapat di PMM. Nah, jika jurnal pembelajaran tervalidasi, maka tunggu untuk nanti jadwal pelaksanaan UKP PPG ya. Nah, berikutnya berikut ini adalah untuk cara masuk atau cara login ke PMM. Jadi yang pertama, untuk kita masuk ke PMM itu adalah, jadi platform Merdeka Mengajar itu dapat diakses melalui aplikasi Android yang minimal versi 5 ya, atau Lollipop, atau menggunakan laman situs nih gurukemdikbud.go.id. Kemudian menu sertifikasi pendidik ini hanya bisa diakses yaitu versi minimumnya adalah 1591 ya, untuk kita yang melakukan update aplikasi Google Play Store atau melakukan pendaftaran melalui laman gurukemdikbud.go.id jika tidak memungkinkan melalui update nanti. Jadi kita bisa menggunakan HP maupun juga bisa menggunakan laptop ya. Jadi di sini awalnya kita itu masuk ke pengaturan. Inilah sama halnya kita login ke PMM menggunakan akun belajar.id. Nah, ini kita kemudian di sini bisa klik ini untuk kalau HP ya. Kalau pakai HP ini kita bisa klik pengaturan. Kemudian kita masuk ini menggunakan akun belajar.id. Kemudian di sini kita checklist, dan selanjutnya ini kita tinggal klik tombol masuk saja. Dan kemudian mungkin teman-teman di sini di bagian ketika login ya. Ketika login ini teman-teman terdapat beberapa akun email, maka teman-teman pilih yang emailnya akun belajar.id dan pastikan itu akun kita ya. Nah, ini kemudian setelah kita memilih akun belajar.id, kita masukkan password ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Kemudian di sini ada notifikasi persetujuan, maka kita klik saja yaitu tombol saya setuju. Nah, kemudian setelah kita login, kita akan menemukan yaitu menu sertifikasi pendidik. Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah berhasil login ya, ini kalau misalkan menggunakan HP, yaitu di bagian ini ada menu ini, yaitu menu sertifikasi pendidik ini teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik? Maka di sini ada 3 hal ya yang kita lakukan. Yang pertama, kita mempelajari modul pembelajaran, kemudian setelah itu kita mengerjakan post test, kemudian yang terakhir kita mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi setelah melakukan 3 tahap ini dan jurnal pembelajaran nanti akan tervalidasi. Kalau misalkan sudah tervalidasi, Anda dapat memantau website di UKP PPG untuk mendapatkan jadwal UKP PPG yang terdekat ya dengan kita nanti. Dan berikutnya, kira-kira bagaimanakah cara mempelajari modulnya? Jadi di sini nanti teman-teman yang pertama ini kan kita masuk ke menu sertifikasi pendidik ya di halaman utama PMM ini.
Nah, setelah itu teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan yang kedua ini, yaitu sertifikasi pendidik. Selamat datang di sertifikasi pendidik. Nah, pastikan data ini kita sudah sesuai ya. Kalau data kita sudah sesuai, maka kita klik saja sini, yaitu ya, data sesuai. Nah, inilah persis dengan tampilan dulunya ketika teman-teman ada untuk pengecekan kesesuaian data ya. Nah, ini jadi digunakan di sini. Dulu itu mungkin bocor teman-teman. Nah, kita lakukan konfirmasi data, kita pilih iya ya, data sudah sesuai. Jika memang sudah sesuai dan jika nggak sesuai, maka kita klik data tidak sesuai. Nah, tampilan yang nggak sesuai ini adalah yang seperti ini sebagai contohnya. Nah, di sini jika data kita tidak sesuai, maka di sini hal yang bisa kita lakukan itu adalah kita ajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Kemudian kita pastikan data sesuai sebelum nanti mengunduh sertifikat kelulusan ya, sehingga data di sertifikat ini nanti akan akurat. Kemudian wajib melakukan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan ya. Ini adalah untuk apabila data nggak sesuai, kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di atasnya, yaitu pembauran data, dan kita wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu untuk proses perbaikan data. Dan berikutnya di sini nanti untuk langkah yang keempat ya. Jadi di sini kita misalkan sudah masuk ke bagian pelajari modul nih. Nah, kita masuk ke pelajari modul ya. Nah, kita masuk ke laman belajar sertifikasi pendidik, kemudian kita pilih modul untuk dipelajari. Misalkan saja modul di sini ya. Modul 1 misalkan, prinsip pengajaran dan asesmen. Maka kita akan diarahkan ke sini. Ini sebagai contohnya halaman awal ya. Kemudian ini kita pilih topik ini dulu ya. Nah, maka di sini di bagian prinsip pengajaran dan asesmen, maka akan disajikan tampilan menu ini. Nah, ini yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian teman-teman silahkan klik dipelajari, maka nanti akan ditampilkan seperti ini. Setelah kita klik pelajari, kita ditampilkan yang seperti ini. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang kita nanti harus ikuti ya, dilakukan. Ini mulai dari misalkan mengelola pembelajaran untuk memenuhi keberagaman peserta didik, merancang pembelajaran untuk memenuhi keberagaman peserta didik, dan seterusnya sampai selesai nih ya. Nah, ini setelah itu nanti kita tulis yaitu cerita reflektif ya. Nanti akan ada kuis yaitu latihan pemahaman ya sepertinya. Jadi kita pelajari modul ini secara urut teman-teman. Nah, pada bagian akhir nanti di sini ada latihan pemahaman yang nantinya wajib kita kerjakan. Nah, begitu juga dengan ini, kita misalkan akses ini ya. Nanti kita lanjut ke sini, nanti tampilan seperti lagi, kita ada tugas-tugas, kemudian kita lanjutkan. Sama halnya dengan nanti sampai yang terakhir pun juga nanti demikian ya. Dan berikutnya, maka di sini kita nanti akan dilanjutkan seperti ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi misalkan. Nah, ini setelah kita latihan pemahaman, di bagian akhir ini nanti ada latihan pemahaman yang perlu kita kerjakan. Nah, setelah itu nanti latihan pemahaman ini adalah kuis seperti ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar mengikuti pelatihan mandiri di PMM, ya kira-kira seperti itulah ya. Misalkan ini, Ibu Ani sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Inilah contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan. Nah, ternyata salah. Kalau salah seperti ini. Nah, ini kita jawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai, kemudian kita bisa klik lanjutkan kan. Nah, jika nanti jawabannya tepat, ini nanti kita bisa lanjut. Kalau misalkan nanti nggak tepat ya, nanti kita akan ulang ya. Nanti setelah selesai dari pengerjaan kuis sebanyak kuis ini teman-teman. Dan berikutnya di sini sama, nanti kita yang terakhir itu adalah mengisi cerita reflektif ya pada akhir pembelajaran. Kemudian di akhirnya lagi ini kita mengisi refleksi ya sesuai dengan pertanyaan atau panduan pengerjaan. Jadi ketika teman-teman nanti di sini menuliskan refleksi ya, ini adalah tentunya harus memperhatikan betul untuk kasusnya atau soalnya ya. Nah, ini kemudian jika sudah selesai, statusnya nanti semua akan terchecklist ini, terchecklist warna hijau semua seperti ini ya teman-teman. Dan jika sudah selesai, maka saatnya nanti kita akan mengerjakan post test ya di akhir unit pembelajaran. Dan jadi di sini nanti untuk post test ini dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran ini telah selesai dipelajari. Nantinya kita gulir ke bawah ya pada bagian modul, lalu pilih paket post test yang akan dikerjakan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk post test di prinsip ini. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran. Nanti akan ada paket 1, paket 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti untuk post testnya itu adalah kira-kira seperti itu.
Dan berikutnya di sini untuk memulai post test, ini teman-teman nanti bisa klik tombol mulai post test ya. Nah, di sini nanti cara mengerjakan post test nanti akan ada petunjuknya, yaitu hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman. Kemudian wajib jawab semua soal ya. Tiap jawaban punya bobot tersendiri, soal dapat dikerjakan secara acak. Setelah selesai, kita klik kumpulkan. Nah, ini kita klik seperti ini. Ini contoh pengerjaannya ya, yaitu ini soalnya misalkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu Tutpuri Handayani. Ini memiliki arti apa? Silakan dipilih salah satu ya. Nanti seterusnya seperti itu untuk mengerjakan post testnya. Nah, kemudian nanti akan didapatkan yaitu hasil post test kita ya. Dari 25 poin dapat berapa nih? Apakah 23, apakah 25, ataukah 20 ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil post test, kita nanti bisa keluar atau klik kerjakan ulang ya untuk mengulang dari latihan ini teman-teman. Dan di sini perlu teman-teman perhatikan bahwasannya hasil post test nanti akan dilengkapi dengan jawaban yang kita pilih ya beserta bobot nilainya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini di belakang memberikan semangat atau dorongan, misalkan bobot nilai ada 5, kemudian di tengah memberikan bangun, inilah seperti ini. Ini untuk jawaban kita ya, nanti akan ditunjukkan. Nanti kita bisa menggunakan hasil pelatihan ini sebagai catatan progres belajar untuk persiapan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG. Semakin kita ini sering berlatih, maka semakin kita ini terbiasa dengan jenis soal-soal yang nanti akan keluar di UKP PPG. Dan selanjutnya inilah untuk kita selesaikan ya, selesaikan seluruh unit di pembelajarannya. Nah, ini kemudian di sini kita selesaikan seluruh post test ya kan. Kemudian pada akhir ini nanti akan kita bisa kerjakan yaitu jurnal pembelajaran. Setelah semua ini selesai, maka kita lanjut ke jurnal pembelajaran. Selanjutnya ini jurnal pembelajaran nanti adalah seperti ini ya. Kita bisa klik dipilih, kemudian kita klik selanjutnya. Dan berikutnya untuk yang terakhir ya, di pembelajaran mandiri ini kita mengerjakan yaitu jurnal pembelajaran ya. Jadi di bagian jurnal pembelajaran nantinya ini misalkan saja kita pilih jurnal pembelajaran yang akan kita kerjakan. Misalkan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Untuk rinciannya ini kita bisa klik pilih nih. Kemudian berikutnya kita bisa klik selanjutnya. Dan selanjutnya di sini teman-teman silakan baca untuk petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran, kemudian klik mulai untuk melanjutkan. Dan berikutnya setelah itu unggah jurnal pembelajaran, silakan diberi judul dan juga masukkan deskripsi ya. Nah, ini adalah untuk contoh lembar jurnal pembelajarannya, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar misalkan. Nah, di sini unggah jurnal pembelajaran, pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik, kemudian formatnya PDF ya, maksimal 10 MB ini. Ini kita pilih file, diupload seperti biasanya, kita kasih judul dan juga deskripsinya. Nah, kemudian nanti masih ada halaman yang sama ya, ini di bagian kedua ini. Silakan tuliskan refleksi pembelajaran dan centang konfirmasi ya. Setelah kita tuliskan di sini refleksi, kita centang di bagian konfirmasi yang dibutuhkan. Kemudian kita simpan ya untuk menyimpan sebagai draft atau langsung teman-teman bisa kumpulkan ya untuk nanti bisa melanjutkan. Kemudian kalau misalkan kalian pilih kumpulkan, maka di sini nanti akan ada semacam konfirmasi ya. Apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran? Ya, di sini kalau misalkan kita udah yakin ya, kita tinggal klik saja nih dikumpulkan. Dan selanjutnya ini hal penting yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya sertifikasi pendidik itu nanti akan dianggap tuntas jika apa? Jika yang pertama kita mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, yang kedua menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Nah, ingat untuk refleksi minimal 300 kata ya. Yang terakhir, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Jadi teman-teman ketika mengupload ya, ini nanti harus dicek dulu nih Turnitin-nya, similarity-nya itu dicek dulu, karena nanti itu akan berpengaruh teman-teman. Jadi itu kira-kira untuk alur pembelajaran kita nanti teman-teman. Salam semangat untuk kita semuanya, nanti kita kerjakan dengan yang terbaik. Jadi kita ikut PPG yang dimudahkan oleh Kemdikbud ini, marilah kita sambut dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Ini untuk mempermudah kita ya, dan semoga nanti dari program ini bukan hanya teman-teman tuh mendapatkan sertifikat pendidik dan juga mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi, namun juga diiringi dengan peningkatan kompetensi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.